Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Fikri Firdaus, NBI 14620000282. Di sini saya akan menjelaskan tentang program saya yang mendapatkan dataset tentang primary tumor sebagai tugas UTS kecerdasan komputasional. Yang pertama yaitu saya lihatkan tentang database saya. Nah, ini dataset, maksud saya dataset tentang primary tumor. Di sini berbentuk angka semua, sudah berbentuk angka semua. Maka langsung kita saya input ke dalam Google Colab saya. Yang pertama yaitu metode ANN. Setelah saya inputkan, saya upload ke Google Colab. Lalu di sini saya mengimport pandas dan NumPy. Kemudian saya jalankan. Nah, setelah saya jalankan, kemudian saya mendefinisikan PD HEPA sama dengan HEPA ini sebagai variabel untuk menampung pd.read CSV ini dari dataset yang saya dapatkan. Lalu saya memanggil HEPA ini, variabel HEPA, untuk menampilkan data ini, dataset yang telah saya dapatkan. Kemudian saya coba menampilkan HEPA.head ini, yang artinya itu memanggil 5 baris data awal, 5 baris awal data. Setelah itu, setelah head, saya panggil yang HEPA tail ini, yang artinya itu menampilkan data yang terakhir, yang paling bawah sebanyak 5 baris. Kemudian saya memanggil HEPA.describe ini untuk mendeskripsikan count-nya berapa, main-nya berapa, std per kolom ditampilkan semua. Jadi ini hasilnya. Kemudian nilai minimalnya berapa, persenan, 25% dari per kolomnya itu berapa, 50%-nya itu berapa, dan 75%-nya itu berapa. Dan yang terakhir yaitu nilai maksimalnya berapa. Seperti ini tampilannya. Kemudian saya memanggil hepa.isna.sum untuk menjumlahkan melihat per barisnya itu, per kolom maksud saya. Kemudian di sini saya mendefinisikan hepa awal underscore main untuk melihat ini per kolomnya. Jadi ini yang saya panggil ini kolom pertama dulu. Terus saya keluarkan. Setelah saya keluarkan, ganti ke kolom yang kedua. Ini saya deklarasikan variabelnya. Kemudian fill NA ini. HEPA 1.2 ini maksudnya itu memanggil yang HEPA ini, kemudian 1.2 itu kolomnya 1.2 ini. Setelah saya definisikan semua, saya keluarkan. Lalu di sini saya keluarkan, saya panggil from model selection import train test split. Nah, ini bawaan dari Colab ya, langsung ke import. Setelah itu saya definisikan variabel X dan Y-nya untuk menampung datanya. Kemudian saya definisikan di sini X train, X test, Y train-nya apa, Y test, ya kan, sama dengan train test ini, split X, Y test ukurannya. Kemudian ini juga begitu, value, Y value, train split, X train, Y train, sama test
test size sama dengan titik 2 ini ukurannya. Kemudian saya keluarkan print extrain ini, extrain ini accept ini bentuk extrain shape ya kan. Terus exval value, terus saya keluarkan dari xdash ini, maka keluarnya seperti ini. Extrainnya 243 lalu 18, value-nya 61 dan 18, kemudian xdash-nya 34 dan 18. Setelah itu from Sclaren Neural Network import MLP classifier. Nah, ini juga bawaan dari collab-nya, jadi kita langsung ke mengimportkan saja. Lalu MLP classifier hidden layer size ukurannya berapa? Saya definisikan ukurannya 100. Lalu aktivasi logic max iter ini saya kasih 800 untuk meload data semuanya. Nah, setelah saya jalankan fungsinya ini, saya panggil ini lagi form Sclaren matrix import accuracy score. Akurasi score ini juga bawaan dari collab. Lalu MLP fit extrain tadi ytrain prediksi awal, yaitu mlp.predict x value. Lalu ACC awal ini akurasi skor dari y value lalu prediksi value. Nah, setelah saya jalankan ini, saya tambahkan ini, lalu saya print, saya cetak, yaitu ACC value ini dari akurasi skornya y-val sama prediksi value. Kemudian keluar validasi train ANN-nya yaitu 0,770 ini. Nah, setelah ketemu training ANN-nya, saya panggil ini from Sclaren matrix import F1 score. Bawaan ini dan ini bawaan dari collab decision tree ini classifier untuk melihat klasifikasi decision tree. Kemudian ini DT classifier max depth-nya itu 1. Nah, ini data clavit extrain ytrain yang telah didefinisikan di atas tadi. Kemudian ypred ini y predikat maksudnya itu. Jadi variabel ini, sebuah variabel y underscore predikat, yaitu menampung dari DT classifier predict xtest. Yang xtest ini yang didefinisikan di atas tadi. Kemudian round F1 score, jadi mengeluarkan yaitu y-test, y-pred, average-nya mikro. Lalu setelah itu dijalankan keluar 0,412. Begitupun juga ini dicari ganti setelah mikro max depth-nya 1 ganti max depth 2, lalu max depth-nya 3. Yang 2 hasilnya 0,441, yang 3 ini 0,588. Nah, setelah itu from Sclaren matrix ini akurasi score plot function matrix ini juga bawaan dari collab. Lalu ini prediksi tes sama dengan MLA predict x test yang telah kita lakukan di atas tadi. Kemudian ACC test sama dengan akurasi skor dari y test prediksi tes, ya kan, ditampung di dalam ACC test ini. Kemudian setelah ACC test ini kita keluarkan di sini, kita print akurasi tesnya ini 0,852. Setelah itu kita plot, kita cetak gambarnya plot confusion matrix MLP
X test dan Y testnya, dari Y test dan X test maksud saya. Jadinya keluarnya seperti ini. Nah, dari ini dapat kita lihat bahwa garisnya itu titik-titiknya itu tidak berserakan, jadi tegak sejajar ya. Nah, setelah ketemu akurasi testingnya, kita coba jalankan semuanya. Jalan. Nah, ini size-nya kita coba menjadi ini kan awalnya kan 0,85, kita coba semisal angkanya menjadi 5, kita jalankan. Apakah ini kan 0,77, apakah berubah? Nah, berubah, berarti ini berjalan dengan baik programnya. Setelah itu kita klik, nah juga berubah. Ini 7. Nah, ini juga akan berubah jadi berantakan. Kita kembalikan max nya jadi 800. Nah, maka akan kembali secara lurus. Kemudian kita ke bagian sum. Di sini yang sum ini juga sudah kita upload dari datasetnya. Kemudian kita import pandas, aspd, kemudian import os, sys. Ini semua bawaan dari Colab. Jadi di sini langsung saya importkan apa yang saya butuhkan. Kemudian saya definisikan di sini dataset, yaitu untuk memanggil nantinya, memanggil dari dataset tersebut. PD read CSV ini tadi memanggil dataset. Kemudian di sini saya akan menghapus data dari dataset, yaitu mengganti dari dataset itu dengan yang didefinisikan, mengelompokkan. Jadi yang X itu dari data terbaru ini, kolom 1, 1, 2, 2, 3. Nah, ini semua bernilai X. Bukan bernilai, maksudnya itu dikelompokkan dalam variabel X. Kemudian untuk kelompok variabel Y itu yang awal, yaitu variabel nama kolomnya itu 1. Nah, kemudian di sini di print dari data inputnya X berapa, data targetnya itu yang Y itu berapa. Jadi ini keluar dari data input yang X-nya itu, kemudian ini yang Y bernilai 1 semua. Bernilai 1 urut. Ini tuh yang awalnya tadi ya, nah ini yang bernilai 1 ini. Kemudian yang ini itu bernilai X. Setelah itu, setelah saya keluarkan, saya split data, yaitu pertama itu saya definisikan saya panggil bawaan dari Colab, Square model selection import train test bit, ya kan. Kemudian saya seperti awal tadi, saya definisikan X train-nya, X test, Y train, Y test sama dengan train test split X Y, size testnya 10,
Begitupun dengan yang ini xtrain value xval, kemudian ytrain yval, itu train test splitnya xtrain ytrain, test size-nya 2. Kemudian di sini saya keluarkan xtrain-nya berapa, xtrain, xval, dan xtest. Nah, ini keluarnya jadi xtrain-nya 243, 17, 17, 61, 17, 34, dan 17. Kemudian saya definisikan dan compile model, yaitu di sini from Scholar Neural Network, MLP-nya classifier. Nah, di sini saya definisikan MLP, yaitu memanggil ini MLP classifier hidden layer size-nya 100, saya kasih 100. Kemudian aktivasi max iternya saya kasih 5. Kemudian di sini melakukan fit model dan evaluasi, yaitu from scalar matrix import akurasi score. Kemudian MLP fitnya xtrain ytrain, dan prediksi value MLP prediksi xval. Nah, setelah itu saya masukkan ke ACC value ini, ACC score, ini bawaan dari collab. Yval-nya prediksi val. Kemudian nilai akurasi ANN-nya ANN sum, ya kan, ANN sum ini maksudnya, yaitu ACC val ini. Nah, ini ketemu jadi 0.213. Kita coba max iternya menjadi 10. Inputannya. Nah, berubah jadi 0,213. Yang sum sudah, kemudian kita ke SVM. Yang pertama yaitu jelas kita importkan ke primary tumor datanya, datasetnya. Kemudian import pandas ASPD ini. Kemudian kita baca datasetnya dulu. Seperti tadi saya definisikan DF ini untuk menampung read data. Kemudian saya panggil DF head-nya atau kepalanya sebanyak 5 baris ya, kalau head itu 5 baris dari awal. Kemudian saya coba menampilkan semua datanya, jadi DF gitu aja variabel ini, maka akan muncul semuanya. Lalu saya lihat tipe data dari kolomnya masing-masing, yaitu DF types, maka keluar yang satu ini integer. Ini integer semua, kolom 23 integer, 26 integer, dan nah sampai 2.12 ini adalah integer. Nah, setelah itu saya jalankan yang ini variabel x, yaitu df ilog 9, value RSIP-nya itu -1 dan 1. Kemudian Y-nya itu DF ilog. Nah, ini nilainya 0, saya kasih 0. Kemudian value resep-nya -1, 1 juga. Kemudian from Scholar model selection import train test split, ya. Terus men-split xtrain, ytrain, ytest. Kemudian di sebagai nih memasukkan dari train test split, yaitu x, y, test size 0,25, random state-nya 0. Nah, setelah ini dijalankan, fitur yang untuk menskala pertama kami ini, kemudian perhatian kembali ke menjalankan bagian kode ini, melihat perbedaan akurasi karena ini kategorikal pas skala tidak
penskalaan tidak diperlukan dan tidak akan membuat perbedaan, ya kan? Nah, di sini saya mengimportkan standar skala karena kita akan menskalakan. Kemudian SC standar skala, yaitu standar skala dari Xtrain ini transform Xtrain, kemudian Xtest, kemudian melatih atau mencoba dari ini from Sclaren SVM import SVG, yaitu classifier and SVG dengan random state 0. Yang kedua yaitu classifier ini .fit Xtrain Y-train-nya tadi. Ini Xtrain Xtrain dan Y-train yang ini ya, seperti ini Y-train. Nah, setelah itu kita jalankan. Jika begini tidak ada error, berarti sukses. Kemudian kita membuat variabel predikat untuk classifier dari prediksi Xtest ini. Setelah itu, setelah kita jalankan, kita mencoba mengeluarkan nilai akurasi, yaitu dengan cara from Sclaren matrix. Kita keluarkan dengan matrix ya, ini import confusion matrix akurasi score. Saya ini kan saya tampung di variabel cm ini sama dengan confuse matrix y test tadi dan y predikat tadi yang di atas. Kemudian kita cetak cm ini, print cm, yaitu matriksnya ini. Kemudian kita keluarkan akurasi skornya y test dan y predikat, yaitu ini 0,29. Nah, kita coba kalau ini memang benar berjalan, apakah berubah. Kita coba yang ubah. Kita coba ini 0,10. Kita coba 0,10. Tidak ada error. Ini 0,29 ya. Kita coba. Nah, berubah jadi 0,35. Maka program ini telah berjalan SVM. Nah, sekian dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan bisa dimengerti dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.